ketika di hari ini saya melihat ada polemik di tubuh pengurus besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama, jujur wallahi tallahi billahi saya sangat kecewa sekali. Saya sangat kecewa sekali. Maka kemarin ketika saya ini didatangi oleh salah satu wartawan, lalu ditanyakan, Gus, bagaimana tanggapan jenengan tentang pencopotan ketua PBNU oleh Syuriah? Saya jawab, seharusnya yang dicopot bukan ketua PBNU saja, tapi Rois Amnya juga harus dicopot, dan sekjennya Gus Ipul juga harus dicopot. Kenapa Gus demikian? Karena ente bisa lihat sepanjang sejarah pengurus PBNU dipimpin 3 orang ini adalah masa kepengurusan yang banyak tersandung masalah. Ini analisa saya. Masalah yang pertama berawal dari rekrutmen pengurus ketika muktamar. Ketika PBNU, ketua PBNU mengambil salah seorang bendahara umum yang bernama Mardani Maming. Ini tidak jauh setelah dilantik menjadi bendahara umum, Mardani Maming dicokok oleh KPK karena kasus gratifikasi ketika dia menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu, yang kemudian itu mempermalukan NU. Dan yang lucunya ketika itu ketua PBNU memberikan konferensi pers, katanya bilang saya mau memberikan bantuan hukum kepada Mardani Maming. Dalam hati saya ngomong, kok memberikan bantuan hukum? Apa kaitannya dengan PBNU? Mardani Maming ini ditangkap karena kasus gratifikasi tambang. Harusnya kalau ketua umum PBNU ini objektif, statementnya tidak seperti itu. Harusnya statementnya, Maming saya berhentikan dulu sebagai pengurus PBNU sampai kasus hukumnya selesai. Kita hormati penegakan hukum di negara ini, kita hormati supremasi hukum di negara ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kasus tentang pengelolaan tambang. Hadirin sekalian perlu tahu bahwa konflik di tubuh PBNU di hari ini bukan tentang Yahudisme. Bukan. Itu hanya kamuflase saja. Hakikatnya konfliknya adalah tentang pengelolaan tambang. Di mana di PBNU ini terjadi banyak faksi. Mereka semuanya menginginkan pengelolaan tambang yang diberikan Presiden Jokowi kepada NU ini sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Yang pergerakan mereka ini kalau saya analisa, orientasinya adalah bukan untuk membesarkan NU, bukan untuk mensejahterakan NU, tapi pergerakan mereka tentang masalah pengelolaan tambang yang diberikan kepada NU, orientasinya adalah untuk kepentingan, keuntungan pribadi dan keuntungan kelompok faksi.